gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Udah siap belum mulai sekolah minggu hari ini? Udah dong pasti. Sebelum mulai sekolah minggu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai anak-anak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan dalam sekolah minggu ini Tuhan. Bimbing kami, siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, tadi kita kan udah berdoa, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuk, terdengar nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, tadi kita kan udah menyanyi, udah berdoa. Sekarang kita mau firman. Sebelum firman, kita mau nyanyi firman Tuhan. Bisa toh? 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Hai, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya, senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai agar firman-Mu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mbak Siska harap semuanya sehat selalu ya. Kita mau mendengarkan firman hari ini adik-adik. Tapi sebelumnya Mbak Siska ada cerita adik-adik. Mbak Siska mau bercerita tentang seorang laki-laki bernama Tony. Siapa adik-adik? Ya, Tony ya. Nah, Tony ini adalah seorang tukang adik-adik. Tukang yang suka memperbaiki kapal yang rusak. Suatu hari, Tony ini disuruh untuk mengecat ya. Mengecat sebuah kapal adik-adik. Nah, Tony ini lalu segera bergegas untuk mengecat kapal tersebut. Tapi ketika saat ia mengecat adik-adik, ketika dia sedang asik mengecat, dia menemukan sebuah lubang kecil di lambung kapal tersebut adik-adik. Lubangnya kecil sekali adik-adik, tapi dia langsung memperbaiki kapal tersebut adik-adik. Padahal dia tadi diminta untuk mengecat adik-adik, bukan untuk memperbaiki lubang yang ada di kapal. Tapi dengan inisiatifnya dia memperbaiki lubang tersebut. Dia menambal lubang tersebut agar tidak bocor adik-adik. Dia menambal tanpa sepengetahuan oleh pemilik kapal tersebut adik-adik. Nah, ketika dia sudah selesai menambal, sudah selesai mengecat, lalu
dia menemui pemilik kapal tersebut untuk meminta upah yang sudah dia kerjakan adik-adik. Lalu pemilik kapal itu memberikan upah sesuai dengan apa yang dia minta tadi adik-adik. Sudah sampai di situ. Lalu keesokan harinya adik-adik, keesokan harinya pemilik kapal tersebut menemui Tony adik-adik. Kira-kira dia ngapain ya? Ternyata pemilik kapal tersebut memberikan sebuah amplop yang isinya uang yang sangat banyak adik-adik. Kenapa? Kenapa pemilik kapal tersebut memberikan uang yang sangat banyak? Kira-kira kenapa? Nah, Tony berkata sama pemilik kapal tersebut, "Ini uang untuk apa? Kan kemarin Tuhan sudah memberikan upah untuk saya. Kenapa Tuhan memberikan kembali uang yang sangat banyak?" Lalu Tuhan itu menjawab, "Ini upah untuk kebaikan yang sudah kamu lakukan, Tony." "Apa yang sudah saya lakukan, Tuhan?" jawab Tony. Lalu Tuhan menceritakan bahwa kamu sudah melakukan kebaikan, Tony. Kamu sudah menambal kapal yang bocor, kapal yang ada lubangnya adik-adik. Kenapa, Tuhan? Lalu Tuhan menjelaskan, sebenarnya saya ingin meminta kamu untuk menambal lubang tersebut, Tony, tapi saya lupa untuk memberitahu kepada kamu. Dan dengan inisiatif kamu sendiri, kamu memperbaiki lubang tersebut, Tony. Dan tanpa saya sadari, ketika kapal itu sudah jadi, anak-anak saya bergegas untuk pergi ke laut. Anak-anak saya pergi untuk mencari ikan, Tony. Lalu saya sampai tanpa sepengetahuan saya sangat panik pada saat itu, karena saya tahu bahwa kapal itu bocor dan itu membahayakan keselamatan anak-anak saya. Tetapi saya sudah tenang karena anak-anak saya pulang ke rumah dengan selamat. Itu karena kamu sudah menambal kapal yang bocor tersebut. Nah, itu kebaikan, salah satu kebaikan kecil yang berdampak besar untuk keluarga Tuhan tersebut adik-adik. Sekarang bisa dibayangkan ya, kalau saja Tony tadi tidak menambal kapal yang bocor tersebut, bagaimana nasib anak-anak Tuhan tersebut adik-adik? Mereka bisa tenggelam di laut yang sangat besar tersebut. Lalu Tuhan tersebut sangat berterima kasih dan memberikan uang yang sangat banyak pada Tony tersebut. Nah, itu adik-adik ceritanya. Sekarang seperti Alkitab, di dalam Alkitab di Yakobus 4 ayat yang ke-17 yang berkata demikian adik-adik. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berbuat dosa. Ini pesan Tuhan untuk kita semua adik-adik, agar kita semuanya anak-anak Tuhan mau untuk selalu melakukan kebaikan adik-adik. Nah adik-adik, PR untuk kita semua bahwa kita harus selalu melakukan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun itu bisa berdampak besar untuk orang lain adik-adik. Dan kebaikan sekecil apapun itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita singkat. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita mulai aja. Kukuruyup. Zakeus bangun dan bersiap untuk bekerja. Zakeus adalah kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Ia bertugas untuk mengumpulkan pajak ke pemerintah. Tetapi Zakeus memungut pajak dan memaksa orang-orang untuk membayar lebih adik-adik. Nah, kelebihannya itu dia simpan untuk keperluan pribadinya dia, untuk kekayaan dia sendiri adik-adik. Makanya Zakeus itu orang yang kaya di tempat itu. Tetapi apa yang dilakukannya itu salah. Zakeus sama saja mencuri hak milik orang lain adik-adik. Zakeus pada saat itu sangat kaya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Karena apa?
Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Zakius. Makanya dia tidak punya teman, adik-adik. Pada suatu hari, Zakius heran. Di jalanan sangat ramai. Orang-orang banyak sekali yang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Zakius penasaran. Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Bagaimana ya wajah Tuhan Yesus? Lalu, dengan hati yang sangat penasaran, Zakius mengikuti orang-orang tadi untuk melihat Tuhan Yesus yang akan melewati kota Yeriko. Karena tubuh Zakius yang sangat pendek, Zakius tidak bisa melihat Tuhan Yesus, adik-adik. Dengan berjinjit-jinjit, dia bilang begini, permisi, aku ingin melihat Tuhan Yesus, begitu. Tetapi orang-orang tidak ada yang mempedulikan Zakius. Lalu Zakius berlari untuk mencari pohon dan dia menemukan sebuah pohon ara, adik-adik. Tanpa berpikir panjang, dia naik ke atas pohon ara tersebut untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, dia naik ke atas pohon itu, adik-adik. Lalu Zakius mulai melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Wah, dia terkejut, adik-adik. Dia melihat Tuhan Yesus yang terlihat sangat melihat Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berkuasa. Lalu dia mulai mendekat. Tuhan Yesus mulai mendekat. Lalu dia sangat terkejut, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat dia di atas pohon, adik-adik. Dia sangat terkejut dan sangat malu melihat Tuhan Yesus yang menatapnya. Lalu Tuhan Yesus mendekati Zakius, berkata demikian, Zakius, turunlah dari atas pohon, karena pada hari ini aku ingin berkunjung ke rumahmu. Wah, Zakius sangat kaget, adik-adik. Dengan Zakius melihat Tuhan Yesus yang penuh kasih ingin berkunjung ke rumahnya. Dia sangat berdebar dan deg-degan. Lalu tanpa berpikir panjang, dia langsung turun dari atas pohon tersebut. Dia bergegas turun. Lalu sementara orang-orang yang melihat Tuhan Yesus menatap Zakius dengan sangat-sangat benci, adik-adik. Mereka tidak suka melihat Tuhan Yesus ingin berkunjung ke tempat orang jahat itu, adik-adik. Lalu Zakius melihat kebaikan Tuhan, membuatnya malu dan ingin bertobat, adik-adik. Lalu Zakius yang ingin bertobat itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kekayaanku, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang-orang yang miskin, dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari uang yang sudah kuperas dari orang-orang. Jadi, misalkan Zakius memeras uang orang 1 juta, berarti 4 kali lipatnya berarti berapa ya? 4 juta. Zakius mengembalikan uang 4 kali lipat dari yang sudah diperas. Lalu Tuhan Yesus melihat Zakius yang ingin bertobat dan berkata, hari ini ada keselamatan bagimu. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Tuhan tetap mencari orang-orang yang berdosa untuk diampuni dan diselamatkan. Seperti Zakius yang tadinya dia selalu berbuat jahat, dia berubah menjadi orang yang bertobat, adik-adik. Coba bayangkan, Zakius bertobat bukan karena dia dikhotbahi oleh orang. Dia hanya melihat kebaikan yang ada dalam diri Tuhan Yesus, sehingga membuat dia malu dan bertobat menjadi orang yang lebih baik. Seisi kota Yeriko menjadi sangat gempar karena pertobatan seorang Zakius. Yuk adik-adik, mari kita mempunyai buah-buah roh kebaikan dan jangan membenci. Kita harus menjadi anak Tuhan, harus tetap mengasihi,
mendoakan, dan selalu berbuat baik adik-adik. Dan kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun itu adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang lain. Semangat, kita harus mempunyai buah-buah roh kebaikan. Semangat, itu tadi firman untuk hari ini. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua ya adik-adik ya. Nah, itu tadi cerita untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu melakukan kebaikan. Terima kasih. Shalom adik-adik. Gimana tadi firmannya? Dengerin gak tadi? Bagus kan? Sekarang kita mau persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyi beri syukur. 1, 2, 3. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Kasihnya Yesus jadi milikku. Tadi kita kan udah memuji nama Tuhan, mendengarkan nama firman Tuhan, udah persembahan. Sekarang kita mau doa persembahan dan doa penutup untuk menutup sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan dari awal kebaktian ini Tuhan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, kiranya dapat dikelola dengan baik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengakhiri sekolah minggu online ini Tuhan, kiranya berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tetap jaga kesehatan kami Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa.